Selamat datang pada sesi diskusi penilaian kematangan digital tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Sesi ini akan memfokuskan pada komponen 7, rekam medis elektronik dan pelayanan yang berpusat pada pasien. Beberapa hal yang akan dibahas dalam sesi ini antara lain, pertama adalah latar belakang terkait dengan rekam medis elektronik, kemudian garis besar parameter penilaian komponen 7, kemudian contoh hasil penilaian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022 dan penjelasan masing-masing parameter atau pertanyaan penelitian kematangan digital pada komponen 7 ini. Nah, jika kita lihat dari definisi rekam medis atau rekam kesehatan elektronik dari WHO, bahwa rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik itu adalah satu alat bantu untuk melakukan pengumpulan data secara digital menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Namun demikian, ada poin penting yang menarik dari rekam medis elektronik dan rekam kesehatan elektronik adalah terkait pertukaran data antar dalam hal ini umpamanya yang dikaitkan dengan rekam medis elektronik adalah pertukaran data antar penyedia layanan kesehatan di dalam satu organisasi, karena bisa jadi di dalam fasilitas pelayanan kesehatan memiliki lebih dari satu atau dua sistem informasi yang saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga interoperabilitas itu sangat relevan pada konteks rekam medis elektronik. Kemudian yang kedua adalah electronic health record, di mana rekam medis elektronik yang dimiliki oleh fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran data elektronik antar fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jika kita kaitkan dengan transformasi digital yang ada di Indonesia, salah satu tujuan penting dalam peningkatan kapasitas teknologi digital di fasilitas kesehatan adalah memfasilitasi pertukaran data elektronik menggunakan platform Satu Sehat. Nah, di dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Di sini sudah secara jelas bahwa rekam medis elektronik ini merupakan alat bantu yang sebaiknya digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan memiliki kemampuan untuk interoperabilitas menggunakan sistem yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini adalah ada platform Satu Sehat, di mana banyak dari fasilitas pelayanan kesehatan sudah mulai untuk melakukan integrasi atau interoperabilitas dengan platform Satu Sehat tersebut yang menggunakan standar FHIR dan beberapa standar-standar data kodifikasi yang unik, baik itu pasien, fasilitas pelayanan kesehatan maupun kode unik tenaga kesehatan dalam rangka untuk memastikan bahwa data yang terkirim antara satu fasilitas pelayanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang lain dapat diterjemahkan dengan benar. Dan tentunya ada beberapa turunan dari Permenkes juga yang kaitannya dengan variabel dan metadata standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk di sini untuk mengakomodasi standar data administratif dan standar data klinis. Nah, termasuk bagaimana tata kelola rekam medis elektronik untuk melakukan penjaminan mutu, keamanan, perlindungan, dan menjaga kerahasiaan data pasien. Nah, jika kita lebih melihat lagi tentang Permenkes tentang Renstra Kementerian Kesehatan, ada beberapa indikator di dalam Renstra Kementerian Kesehatan yang mengindikasikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi tingkat kematangan digital tertentu. Dalam hal ini umpamanya di poin nomor 5 dan nomor 6, presentasi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi kematangan digital tingkat 7 dan tingkat 3, yang erat kaitannya dengan bagaimana proses penilaian kematangan digital yang ada di Indonesia dan yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, kalau kita lihat garis besarnya dari komponen 7 terdiri dari 4 subkomponen, fungsi electronic medical record, patient center care, tingkat kedalaman electronic medical record, dan layanan personalisasi pasien.
Namun demikian, ada masing-masing subkomponen terdapat kurang lebih 1 sampai 5 pertanyaan. Sebagai contoh, umpamanya ada fungsi EMR bagi rumah sakit, kontrol akses data, tata kelola klinis, fungsi administratif, dokumentasi klinis, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dalam bentuk checklist atau jawaban 5 skala penilaian dari yang paling baik sampai yang paling jelek, sehingga Bapak Ibu diharapkan dapat mencermati dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjawab sesuai dengan kondisi atau situasi yang terjadi di rumah sakit Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki fungsinya, tetapi fungsi itu belum digunakan atau belum diterapkan, maka kategorinya adalah belum ya. Jadi harapannya bahwa yang dimaksud dalam penilaian ini adalah satu, fungsinya ada, dan kedua, fungsi itu sudah digunakan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari. Nah, sehingga untuk bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki rekam medis elektronik tetapi mungkin belum diterapkan, ini sebaiknya mengisi dengan tingkat yang lebih rendah. Nah, hasil penilaian kematangan digital pada komponen 7 pada tahun 2022 menunjukkan memang rata-rata dari skala 0 sampai 5 itu rata-rata ada di 2, sekian. Dan dapat dilihat bahwa rata-rata yang lebih tinggi itu lebih banyak di rumah sakit yang berada di Jawa, Bali, walaupun kalau kita lihat perbedaannya barangkali tidak jauh berbeda ya dengan yang di Sumatera atau yang di Kalimantan atau yang di Sulawesi. Nah, tentunya ini angka yang baik untuk mengawali dari penerapan rekam medis elektronik, dan harapannya bahwa dalam proses transformasi digital yang dilakukan di tempat Bapak Ibu ini dapat meningkatkan kematangan digital dan meningkatkan kemampuan ya digital dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam penerapan teknologi digital ini. Nah, secara keseluruhan komponen yang paling subkomponen yang paling lemah adalah berkaitan dengan fungsi dari electronic medical record. Ini hasil tahun 2022. Karena kita ada Permenkes nomor 24 yang di mana Bapak Ibu harus wajib untuk menerapkan rekam medis elektronik pada akhir tahun 2023, ada kemungkinan bahwa penilaian kematangan digital tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Nah, jika kita breakdown lagi berdasarkan beberapa parameter atau pertanyaan yang ada di dalam komponen 7 ini, dapat dilihat bahwa banyak dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah mengakomodasi rekam medis untuk beberapa fungsi dasar. Sebagai contoh, umpamanya fungsi administratif ini sangat cukup tinggi, dokumentasi klinis bahkan sudah banyak yang sudah menggunakan sistem informasi rekam medis untuk melakukan pencatatan klinis. Kefarmasian dan penggunaan obat ini pun juga cukup tinggi angkanya, dan bahkan pelayanan penunjang medis, umpamanya ada laboratorium atau radiologi, ini sudah cukup banyak rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan. Nah, walaupun ya kalau kita lihat berkaitan sama akses, lalu berkaitan dengan interoperabilitas, karena ini sesuatu yang relatif baru bagi kebanyakan rumah sakit, mungkin angkanya saat ini masih rendah. Nah, kalau kita lihat per masing-masing instrumen atau per masing-masing pertanyaan, ini ada dua model pertanyaan di dalam penilaian kematangan digital pada komponen 7. Yang pertama adalah yang 5 pilihan atau 5 atau 6 pilihan jawaban dari yang paling rendah ya levelnya sampai yang paling tinggi. Nah, setiap jawaban ada skornya yang nanti akan secara otomatis akan terhitung dan akan ditampilkan di dalam dashboard. Nah, pertanyaan pertama umpamanya bagaimana implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit Anda, ini berkaitan dengan arsitektur dari rekam medis elektronik yang diterapkan rumah sakit. Kata kunci pentingnya itu adalah apakah rekam medis elektronik yang diterapkan di tempat Bapak Ibu ini sudah tersedia atau belum.
Kemudian apakah rekam medis elektronik ini masih diakses secara terpisah antara beberapa unit, karena ada kemungkinan bahwa sistem informasi yang diterapkan di tempat Bapak Ibu itu ada lebih dari satu, mungkin ada 3, ada 4, di mana masing-masing itu masih belum terintegrasi atau belum interoperabilitas antar satu dengan yang lainnya. Lalu kemudian kata kunci yang lain, rekam medis elektronik sudah menggunakan ID unik, baik itu untuk pasien, untuk untuk unit layanan dan seterusnya, sehingga memungkinkan untuk pertukaran data antar unit atau antar sistem informasi yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu, sesuai definisi RME yang disebutkan oleh WHO sebelumnya. Nah, kemudian kata kunci yang lain, rekam medis mungkin sudah menghubungkan berbagai data di masing-masing unit layanan. Rekam medis mungkin sudah tersedia notifikasi otomatis untuk beberapa fungsi, umpamanya reminder untuk kunjungan ulang dan seterusnya. Lalu yang level yang lebih tinggi lagi, RME ini sudah mengakomodasi catatan perkembangan pasien yang terintegrasi atau CPPT, umpamanya ada order medis, hasil pemeriksaan penunjang medis, resep elektronik, dan catatan keperawatan, sehingga rekam medis yang dimiliki oleh Bapak Ibu itu sudah secara komprehensif dapat dilihat oleh tenaga kesehatan yang bekerja di sana. Nah, yang tertinggi adalah adanya portal rekam medis elektronik yang memungkinkan Bapak Ibu itu bisa mengakses. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penting bahwa level yang lebih tinggi asumsinya adalah bahwa Bapak Ibu sudah melampaui ya situasi atau fungsi-fungsi yang levelnya lebih rendah. Nah, untuk portal rekam medis elektronik ini memungkinkan Bapak Ibu mengakses ini dari luar fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu dokumentasi medis, keperawatan, penunjang medis, termasuk kemungkinan adanya data audio atau video. Nah, pertanyaan kedua adalah berkaitan dengan dalam 1 tahun terakhir, data apa saja yang dikumpulkan melalui rekam medis elektronik di rumah sakit. Nah, data medis atau klinis ini penting untuk menjadi salah satu tujuan utama diterapkannya rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun demikian, memang untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan kesehatan itu tidak hanya data-data yang berkaitan dengan klinis, diagnosis, atau penunjang medis. Bahkan data-data yang berkaitan administratif, umpamanya jenis kelamin, berat badan, bahkan lokasi rumah pun ini merupakan bagian dari rekam medis yang penting, terutama untuk beberapa hal, umpamanya melihat faktor risiko, melihat kemungkinan penyakit berdasarkan kelompok usia dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bisa saja di tempat Bapak Ibu rekam medisnya baru sebatas pada memfasilitasi data administratif, umpamanya registrasi pasien, admisi pasien, atau mungkin berkaitan dengan billing ya, atau revenue cycle management system. Kemudian tingkat yang lebih tinggi bisa saja rekam medis elektronik Bapak Ibu sudah mengakomodasi diagnosis, tindakan, dan pengobatan pasien. Level yang berikutnya adalah sudah tersedia rekam medis elektronik, tetapi baru sebatas pada dokumentasi klinis yang bersifat naratif. Memang kalau dilihat dari beberapa referensi, rekomendasi penting dari penerapan rekam medis elektronik itu adalah menggunakan data yang lebih terstruktur, menggunakan standar data tertentu, umpamanya dengan menggunakan SNOMED City. Sehingga walaupun Bapak Ibu sudah menerapkan rekam medis, kalau ini masih sifatnya kebanyakan adalah naratif, tidak mengacu pada kodifikasi dan klasifikasi standar atau terminologi yang baku, maka ini rekam medis Bapak Ibu sudah baik, tetapi belum cukup untuk nanti dapat diolah secara lebih lanjut. Kemudian yang level yang selanjutnya adalah berkaitan dengan layanan penunjang medis, sebagai contoh umpamanya laboratorium, radiologi, farmasi, ini sudah tersedia di tempat Bapak Ibu. Lalu kemudian
rekam medis level selanjutnya sudah mulai menggunakan mengakomodasi ya beberapa tenaga profesional lainnya, sebagai contoh umpamanya dari dokumentasi, dari pelayanan gizi klinis, fisioterapi, keperawatan dengan menggunakan standar data yang terstruktur. Nah, level yang paling tinggi diharapkan bahwa dokumentasi klinis ini sudah mencakup fungsi untuk melakukan pencatatan dari pelayanan yang sifatnya spesialistik dan subspesialistik. Nah, sebagai yang kita ketahui bahwa dokter spesialis obgyn atau dokter spesialis bedah atau dokter spesialis anak dan spesialis penyakit dalam memiliki karakteristik pendokumentasian medis yang berbeda karena data yang dikumpulkan berdasarkan penyakit-penyakit tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, harapannya bahwa rekam medis elektronik itu sudah mampu mengakomodasi fungsi-fungsi tersebut. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana penggunaan rekam medis elektronik terhadap pelayanan pasien secara digital di rumah sakit. Jika kita lihat ini berkaitan dengan dampak ya atau bagaimana rekam medis ini dapat diakses ya dan dapat membantu meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien. Bahkan kalau kita mampu untuk mengakses data medis pasien secara komprehensif saja, ini sudah sangat cukup untuk membantu pelayanan pasien. Apalagi kalau ini pasien yang rutin berkunjung, ada beberapa kunjungan yang pernah dilakukan dan data-datanya, riwayat-riwayat itu tercatat dengan baik dan bahkan ditampilkan dalam dashboard pasien, ini akan sangat membantu dalam mendukung ya pengambilan keputusan klinis pasien. Nah, namun demikian bisa saja Bapak Ibu baru mengakomodasi kurang lebih 25% dari dokumentasi klinis atau CPPT yang tersedia secara elektronik, di mana akses disesuaikan dengan peran penggunanya. Atau sudah lebih dari 50% CPPT, lebih dari 75% data dokumentasi klinis tersedia secara elektronik, dan mungkin sudah mengakomodasi order obat atau order pemisahan penunjang secara elektronik, seperti persepan elektronik dan tersedia portal untuk akses dokter dari luar rumah sakit. Ini merupakan salah satu kunci penting ya bahwa bagaimana sih rekam medis itu digunakan untuk mendukung pelayanan pasien secara digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang tertinggi memang berkaitan dengan bagaimana rekam medis ini sudah mendukung mutu pelayanan kesehatan kepada pasien. Sebagai contoh, umpamanya ada fitur sistem pendukung keputusan klinis yang bisa membantu tenaga kesehatan dalam rangka untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi pasien. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan bagaimana aksesibilitas rekam medis elektronik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lain. Nah, bagi sebagian besar mungkin rumah sakit masih berbentuk hybrid, beberapa barangkali sudah terakomodasi di dalam rekam medis elektronik, umpamanya untuk admisi atau administrasi pasien, untuk ke arah diagnosis, lalu kemudian tindakan medis, tetapi beberapa di antaranya masih menggunakan kertas, sehingga bisa saja di tempat Bapak Ibu masih hybrid, secara hybrid, ada sebagian menggunakan elektronik, sebagian masih menggunakan kertas. Nah, beberapa yang lain barangkali sudah mulai transisi dari sistem yang manual menjadi sistem yang berbasis elektronik. Namun demikian, dokumentasi klinis masih dalam bentuk scan karena sebelumnya itu menggunakan pencatatan medis menggunakan kertas, sehingga beberapa dokumen ini ada yang sebagian sudah menggunakan sistem yang berbasis digital, tetapi untuk histori dari pelayanan pasien itu masih menggunakan scan dokumen. Nah, kelemahan dari scan dokumen adalah kita tidak bisa menganalisis data secara digital, hanya bisa melihat dan bisa membaca. Nah, kemudian bisa saja di dalam rumah sakit Bapak Ibu sudah ada rekam medis elektronik yang mungkin mengakomodasi hampir semua dari pelayanan kesehatan yang ada di sana, tetapi masih terpisah satu sama lainnya. Umpamanya
Ada yang sistem untuk administrasi, ada sistem yang untuk laboratorium, ada yang sistem untuk radiologi digital dan seterusnya, tetapi ini masih terpisah satu sama lainnya. Dan yang mungkin yang lebih baik itu adalah jika masing-masing sistem yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu sudah mulai terintegrasi melalui kode unik yang berbagi pakai kode unik tertentu yang itu bisa menghubungkan dan mengintegrasikan data-data pelayanan medis secara lebih baik. Tentunya aksesibilitas ini berkaitan juga dengan penggunaan berbagai perangkat oleh tenaga kesehatan atau mungkin justru oleh pasien, baik itu menggunakan laptop, menggunakan anjungan mandiri, atau menggunakan tablet, atau menggunakan handphone, sehingga memudahkan untuk aksesibilitas terhadap pelayanan pasien yang dengan pendekatan digital. Dan yang terbaik adalah bahwa rekam medis dapat diakses dari luar rumah sakit, yang dapat membantu untuk menjadi alat bantu untuk pelayanan yang kolaboratif pada seorang pasien, bisa saja antar provider, antar tenaga medis, tenaga non medis, tenaga dan seterusnya, dan bahkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan audit medis untuk kasus-kasus tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan apakah rumah sakit sudah memiliki sistem Picture Archiving Communication and Medicines atau PACS. PACS merupakan sistem informasi untuk mengakomodasi gambar digital dan juga mungkin audio dan video digital. Nah, sehingga beberapa modalitas yang ada di fasilitas kesehatan barangkali sudah mengakomodasi itu. Walaupun mungkin masih terpisah atau mungkin masih sendiri-sendiri, atau malah kan di tempat Bapak Ibu belum ada, masih menggunakan film umpamanya untuk yang pemeriksaan radiologi. Nah, ini menjadi level yang paling rendah, sehingga kemudian barangkali ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mengakomodasi di PACS system, tapi hanya di unit radiologi. Sebagaimana kita ketahui, bisa saja alat-alat atau modalitas pelayanan kesehatan itu ada di unit layanan IGD umpamanya, atau ada di poliklinik. Nah, sehingga tingkat yang lebih tinggi adalah bahwa semua modalitas itu sudah menggunakan gambar digital. Dan syukur-syukur umpamanya output dari sistem PACS tersebut sudah terintegrasi dalam rekam medis elektronik. Umpamanya ada gambar yang kompresi dapat diakses oleh tenaga kesehatan yang lain, atau interpretasi dari pemeriksaan penunjang tersebut dari radiologi atau dari ultrasonografi, ini dapat dilihat oleh tenaga kesehatan yang lain. Dan yang paling tinggi tentunya data gambar digital dapat diakses melalui internet, dapat diakses dari luar fasilitas pelayanan kesehatan, dan mungkin juga dapat diakses dengan mobile apps untuk mendukung pelayanan telemedicine umpamanya. Nah, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan bagaimana alur pelayanan medis diintegrasikan dalam rekam medis elektronik dan sistem informasi di rumah sakit. Pertanyaan ini berkaitan dengan dukungan teknologi digital dalam alur pelayanan medis, mulai dari pasien itu masuk, pasien itu dilayani oleh berbagai mungkin provider, bisa perawatnya, bisa gizi, bisa fisioterapi, psikiatri dan seterusnya, sampai itu pasien itu dilayani keluar ya, atau farmasi lalu kemudian keluar. Nah, di sini bahwa SIM RS yang paling skor yang paling rendah adalah SIM RS sudah mengakomodasi kebutuhan dokumentasi medis, keperawatan, dan atau pelayanan kesehatan lain seperti gizi, psikologi, fisioterapi, dan lainnya, tetapi sebatas pada dokumentasi klinis. Kemudian yang berikutnya adalah ada rekam medis elektronik sudah mengakomodasi untuk sistem order entry ya, dan dikaitkan dengan kepatuhan terhadap standar pelayanan atau standar pelayanan
medis yang umpamanya ada formularium berkaitan resep elektronik dikaitkan dengan formularium, atau pemeriksaan penunjang medis itu dikaitkan dengan clinical pathway. Ini untuk mendukung kepatuhan terhadap standar pelayanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian bisa saja selain itu rekam medis elektronik yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan sudah mendukung atau mengelaborasikan sistem pendukung keputusan klinis atau early warning systems. Ada alert atau reminder atau notification terhadap kasus-kasus atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, umpamanya ada interaksi obat atau ada warning terkait dengan alergi pada pasien atau barangkali notifikasi terkait dengan kapan pasien ini berkunjung ulang dan seterusnya. Nah, sehingga jika fungsi ini terintegrasi dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, ini bisa mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan pengambilan keputusan klinis kepada pasien secara lebih baik. Nah, kemudian yang lain yang paling tinggi adalah pelayanan klinis ini sepenuhnya menggunakan rekam medis elektronik mulai dari awal sampai akhir, dan rekam medis elektronik dapat digunakan untuk mengukur output dan outcome pelayanan medis, umpamanya length of stay dengan pendekatan tindakan tertentu dibandingkan dengan tindakan lain. Lalu kemudian barangkali dengan terapi obat, outcome-nya bagaimana, sehingga tenaga kesehatan ini mampu mengevaluasi ya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara langsung, dan ini dapat memberikan dampak kepada pasien secara lebih baik. Dan yang terakhir bahwa pengukuran output dan outcome klinis tersebut ini digunakan untuk memprioritaskan perubahan alur kerja pelayanan medis. Artinya ada evidence yang bisa dihasilkan dari pencatatan rekam medis elektronik yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk nanti bisa menghasilkan bukti-bukti yang kaitannya dengan efektivitas terapi umpamanya, atau berkaitan dengan dampak dari pemberian tindakan tertentu. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana berbagai sistem informasi klinis ini digunakan di rumah sakit terhubung satu sama lainnya. Kalau kita lihat dari kembalikan ke definisi operasionalnya dari rekam medis elektronik atau rekam kesehatan elektronik, memang arahnya itu adalah semua layanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ini terhubung di dalam satu rumah sakit. Jika nanti Bapak Ibu mungkin memiliki 2 atau 3 atau lebih dari sistem informasi, maka masing-masing sistem ini bisa memanfaatkan data satu sama lainnya, yang itu mengarah pada definisi dari rekam medis elektronik. Namun demikian, bisa juga bahwa rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan sudah mampu untuk melakukan pertukaran data elektronik dengan fasilitas kesehatan di luar atau fasilitas kesehatan lainnya, dalam rangka untuk mendukung continuity of patient care atau keberlangsungan dari pelayanan pasien, sehingga data-data klinis ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan lain di luar fasilitas kesehatan dalam rangka untuk menindaklanjuti tindakan atau pelayanan yang harus dilakukan. Nah, secara untuk yang skor yang paling rendah mungkin belum memiliki atau belum ada fasilitas yang mampu untuk memfasilitasi pertukaran data elektronik. Salah satunya adalah kebutuhan akan unique ID ya. Unique ID ini cukup banyak, bisa saja unique ID yang kaitannya dengan pasien, unique ID yang kaitannya dengan tenaga kesehatan, unique ID yang kaitannya dengan kodifikasi dari fasilitas kesehatan dan seterusnya. Karena pertukaran data elektronik ini harus juga memastikan tidak hanya datanya sampai di fasilitas kesehatan lain, tetapi juga bahwa datanya ini diterjemahkan dengan benar oleh sistem yang lain. Nah, kemudian skor yang lebih tinggi sistem data elektronik untuk sudah mengakomodasi untuk kepentingan
administratif atau terbatas pada fungsi administratif. Kemudian yang level yang lebih tinggi lagi adalah terhubung dengan sistem antara sistem administratif dengan sistem yang ada di umpamanya billing ya atau revenue cycle management system. Kemudian mungkin level yang lebih tinggi lagi beberapa data klinis tertentu sudah tersedia, umpamanya order obat dalam sistem farmasi, kemudian rekam medis elektronik terhubung dengan sistem lain di rumah sakit yang umpamanya laboratory information system, ada PAC system atau mungkin dari sistem informasi gizi klinis umpamanya. Kemudian rumah sakit sudah menggunakan LAS, PAX, sistem informasi farmasi dan order obat yang terhubung satu sama lainnya, dan yang level yang tertinggi adalah berbagai sistem dengan fungsi klinis di rumah sakit sepenuhnya sudah terintegrasi dan sudah digunakan berbagai penyedia layanan kesehatan. Artinya semua data klinis ini mampu untuk atau siap untuk dapat dipertukarkan baik itu secara internal maupun dengan eksternal. Nah, subkomponen yang kedua adalah patient center care. Ini hanya ada satu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana kepuasan pasien diukur dengan adanya rekam medis elektronik. Nah, tentunya kepuasan pasien ini menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Beberapa rumah sakit atau aturan-aturan yang menyebutkan bahwa kepuasan pasien itu harus diukur minimal sekian persen, umpamanya 10% dari kunjungan pasien di setiap bulannya. Nah, sehingga ini bisa menjadi bagian dari indikator kaitannya dengan performa dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Namun demikian, bisa saja pengukurannya itu terpisah dengan menggunakan form-form yang terpisah dan tidak terintegrasi dengan rekam medis elektronik. Bisa saja bentuknya elektronik, umpamanya Google Form, tetapi jika ini belum terintegrasi dengan RME, maka ini termasuk level yang paling rendah. Kemudian yang level yang berikutnya adalah pengukuran dilakukan secara sistem dan terhubung dengan layanan RME. Kemudian pengukuran ini juga sudah dilakukan di beberapa unit layanan yang itu langsung terhubung dengan RME. Kemudian survei digital terintegrasi dengan proses pelayanan di tiap-tiap unitnya. Jadi umpamanya ada penilaian kepuasan di administratif atau di bagian registrasi, lalu kemudian di nurse station, lalu kemudian di poliklinik, lalu kemudian di farmasi, atau jika nanti pasiennya itu ke penunjang medis, di situ nanti ada muncul juga survei atau indeks kepuasan yang itu sederhana, yang itu dapat dilakukan oleh pasien itu secara digital. Lalu kemudian yang level yang paling tinggi tentunya bahwa data-data hasil pengukuran kepuasan pasien ini sudah digunakan dan sudah memberikan dampak ya bagi umpamanya ya kepuasan pasien dalam rangka untuk mengurangi waktu tunggu atau mengurangi kesalahan pelayanan medis. Nah, harapannya bahwa rekam medis elektronik ini sampai dapat dibuktikan ya dalam meningkatkan output atau outcome dari pelayanan medis. Nah, untuk subkomponen yang ketiga berkaitan dengan kedalaman tingkat rekam medis elektronik, ini ada beberapa pertanyaan, tetapi modelnya adalah checklist. Jadi ini relatif lebih mudah ya bagi Bapak Ibu untuk mengisi apakah ada atau tidak. Tapi kembali lagi bahwa jika Bapak Ibu sudah memiliki fitur RME tetapi ini belum digunakan, maka semestinya jawabannya adalah tidak. Karena yang diharapkan dari tingkat kedalaman RME ini adalah fungsinya tersedia dan sudah digunakan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah RME memiliki fitur untuk mendukung fungsi administratif. Ada beberapa checklist, umpamanya sudah tersedia fitur pendukung fungsi administratif, umpamanya untuk registrasi. Untuk registrasi sudah menyimpan unique ID, umpamanya NIK atau nomor RM, data sosial dan demografi pasien. Kemudian fungsi registrasi ini sudah merekam waktu kunjungan, karena waktu kunjungan ini penting untuk diukur dalam rangka penilaian kepuasan pasien. Kemudian rekam medis sudah mencetak gelang atau tracking pasien
yang berisi data identitas pasien, umpamanya dalam bentuk barcode, QR code atau RFID, atau bahkan sekarang sudah menggunakan smartwatch dalam rangka untuk melakukan tracking pasien, terutama untuk pasien-pasien yang rawat inap. Dan kemudian fungsi yang lain adalah membuat form konsen pada inform konsen pasien secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. Baik itu tanda tangan digital yang tidak tersertifikasi ya dalam bentuk image atau menggunakan pad gitu, atau tanda tangan, syukur-syukur kalau umpamanya sudah ada tanda tangan yang tersertifikasi. Jadi bisa mencakup kedua hal tersebut. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan fitur untuk mendukung dokumentasi klinis. Nah, tentunya dokumentasi klinis ini bisa saja belum tersedia, atau bisa juga sudah tersedia tetapi baru sebatas pada pengkajian pasien, baru sebatas pada daftar masalah dan diagnosa, baru sebatas pada catatan perkembangan pasien, atau mungkin tempat Bapak Ibu sudah rumah sakitnya sudah ada fitur-fitur untuk mencatat rencana perawatan, instruksi medis, keadaan keperawatan, daftar pemberian obat, resume medis secara elektronik, kemudian ada dokumen eksternal yang di-scan, umpamanya ada surat rujukan dari tempat lain yang itu tempat lain itu belum menggunakan rekam medis elektronik, lalu kemudian ini hasil resume medis dari tempat lain ini bisa digabungkan di dalam rekam medis elektronik internal rumah sakit. Kemudian bisa saja di tempat Bapak Ibu sudah mampu untuk menampilkan data parameter-parameter tertentu dalam bentuk flow sheet, umpamanya pada pasien rawat inap menampilkan vital sign secara serial dalam bentuk grafik atau dalam bentuk dashboard, menampilkan hasil pemeriksaan penunjang medis secara serial dalam bentuk grafik, nah sehingga dokter atau tenaga kesehatan itu dapat melihat hasil dari pemeriksaan penunjang atau hasil dari pengukuran itu secara serial dalam satu tampilan yang nyaman. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan dokumentasi klinis tersedia untuk pelayanan yang spesialistik dan subspesialistik. Kemudian yang pertanyaan ketiga berkaitan dengan fitur untuk mendukung kefarmasian dan penggunaan obat. Nah, seperti kita ketahui bahwa pelayanan kefarmasian ini bisa saja berkaitan dengan manajemen obat, manajemen logistiknya, dan bisa juga pelayanan kefarmasian yang kaitannya dengan pelayanan langsung kepada pasien. Nah, beberapa barangkali di tempat Bapak Ibu sudah tersedia fitur pendukung kefarmasian, umpamanya manajemen logistiknya, atau beberapa umpamanya permintaan atau resep obat itu sudah tersedia. Obat yang diresepkan itu secara elektronik itu ada mekanisme verifikasinya secara digital, dan ada pemberian obat yang tercatat siapa yang memberikan dan kepada siapa itu diberikan. Ada mekanisme perubahan resep atau permintaan perubahan resep yang dapat dikomunikasikan melalui rekam medis elektronik, jadi tidak lagi dengan melalui telepon atau melalui kombinasi ya, telepon mungkin masih harus, tetapi mekanisme komunikasi ini juga sudah terfasilitasi di dalam rekam medis elektronik, atau bahkan sampai sistem pendukung keputusan klinis, umpamanya ada warning atau peringatan terkait dengan kemungkinan duplikasi pemberian obat, terdapat peringatan terkait dengan interaksi antar obat, atau peringatan yang lain yang itu memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan klinis yang lebih baik kepada pasien. Nah, bahkan mengkombinasikan ya data yang di farmasi dengan data yang data klinis yang lain, umpamanya dari laboratorium. Ya. Ada beberapa obat yang kalau pasiennya itu terindikasi adanya kelainan ginjal atau kelainan hati, ini beberapa obat itu barangkali harus dibatasi atau mungkin tidak boleh diberikan. Ada warning yang mengindikasikan kondisi pasien yang yang mungkin ada abnormalitas, ini harus disesuaikan terkait dengan obat yang harus diberikan kepada pasien. Nah, berikutnya berkaitan dengan fitur untuk mendukung pelayanan penunjang medis. Penunjang medis ini cukup banyak ya, mulai dari umpamanya
laboratorium, lalu kemudian radiologi, tapi sebagian besar berkaitan dengan kedua hal tersebut. Kalau kita lihat mungkin sudah ada sistem mendukung untuk penunjang medis, umpamanya order atau umpamanya registrasi pasien di unit ya, atau admisi pasien di unit laboratorium. Atau bisa juga hasil pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi itu dapat ditampilkan di RFE, terutama untuk interpretasinya. Kemudian permintaan order itu bisa dilakukan secara elektronik ya, baik itu ke lab maupun ke radiologi. Permintaan pemeriksaan laboratorium langsung terintegrasi dalam sistem informasi laboratorium atau LAS. Sampel laboratorium itu diberi label atau barcode, permintaan pemeriksaan radiologi itu langsung ke dalam sistem yang PAK sistemnya, karena bisa saja di rumah sakit Bapak Ibu antara sistem yang admisi ya, admisi, discharge, and transfer itu terpisah dengan sistem PACS-nya, tetapi order bisa dilakukan dari sistem yang lain, langsung terintegrasi di dalam sistem radiologi yang ada di tempat Bapak Ibu. Kemudian di yang lain nih berkaitan dengan penyimpanan hasil citra medis secara digital, template entry terstruktur untuk laporan atau ekspertis dari hasil pembacaan pemeriksaan penunjang medis. Kemudian hasil ini yang mungkin yang cukup tinggi dan memang tantangan ya bagi kita adalah bagaimana semua hasil citra medis yang gambar digital atau mungkin yang audio atau video itu dapat menggunakan standar tertentu, umpamanya PACS yang DICOM ya, yang kemudian ini bisa dipertukarkan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dan bahkan mungkin ya di tempat Bapak Ibu barangkali sudah ada penelitian-penelitian atau mungkin kaitannya dengan pemanfaatan artificial intelligence atau image recognition ya untuk mengidentifikasi kemungkinan abnormalitas dari suatu gambar digital. Ini akan sangat tinggi ya levelnya karena Bapak Ibu sudah mulai memanfaatkan data digital itu untuk melakukan prediksi, untuk melakukan forecasting, untuk melakukan modeling, atau untuk melakukan prediktif atau preskriptif atau pendekatan big data ya untuk mendukung pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana dukungan interoperabilitas pada RME. Sebagai yang di awal tadi bahwa RME itu memang idealnya adalah mampu dipertukarkan antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka tentunya untuk mendukung continuity of patient care. Bisa saja di tempat Bapak Ibu interoperabilitas belum diterapkan atau Bapak Ibu sudah menyiapkan ya standar data di dalam rekam medis elektronik agar memudahkan dalam pertukaran data elektronik. Nah, tentunya penggunaan standar data ini merupakan syarat mutlak ya bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat mempertukarkan data dengan fasilitas kesehatan di tempat lain. Karena pertukaran data ini harus juga memastikan bahwa data yang dikirimkan ini dapat diterjemahkan dengan benar oleh fasilitas kesehatan lain. Dan penggunaan standar data ini merupakan salah satu kunci penting untuk diagnosis, umpamanya ICD-10, untuk prosedur, umpamanya ICD-9-CM, penunjang medis itu untuk LOINS, atau data obat, kalau di Indonesia itu ada kamus farmasi dan alat kesehatan. Kemudian beberapa data klinis itu mengadopsi standar variabel dan metadata rekam medis elektronik. Saya kira ini juga ada keputusan Menteri Kesehatannya juga yang kaitannya dengan rekomendasi variabel data dan metadata untuk rekam medis. Untuk mencapai interoperabilitas kita juga membutuhkan protokol standar yang itu dapat diakui atau mungkin sama ya dapat diterima oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Nah, kebetulan kalau di Indonesia kita juga mengadopsi
protokol pertukaran data HL7 FHIR. Namun demikian tentunya fasilitas kesehatan harus bisa menyesuaikan dengan protokol atau standar sintaktik dari HL7 FHIR tersebut. Termasuk Satu Sehat platform yang ada di Indonesia ini menjadi kunci penting untuk pertukaran data elektronik karena secara regulasi Kementerian Kesehatan akan memfasilitasi ya pertukaran data elektronik yang sekarang ini disebut sebagai Satu Sehat platform. Nah, yang subkomponen yang terakhir adalah berkaitan dengan layanan personalisasi pasien. Ini merupakan layanan yang sifatnya kepada pasien yang itu bisa dioperasikan oleh pasien secara langsung. Bisa saja umpamanya registrasi mandiri ya, atau pasien itu dapat melakukan admisi dari rumah umpamanya, atau melakukan appointment system, dapat melihat nama-nama dan jadwal praktek dokter secara online dan kemudian melakukan booking ya terhadap atau appointment ya untuk mendapatkan pelayanan di rawat jalan atau mungkin sampai mendapatkan informasi kapan sih jam kunjungannya, nomor urutnya, dan bahkan beberapa fasilitas kesehatan barangkali sudah memfasilitasi telemedicine atau mengarah pada rekam medis atau catatan medis yang itu bisa diakses oleh pasien secara langsung sehingga pasiennya pun bisa tahu bahwa kondisi penyakitnya dan bisa mengantisipasi yang kaitannya dengan perawatan yang harus dia lakukan ya secara mandiri. Nah, saya kira ini yang berkaitan dengan komponen 7 dan sekali lagi bahwa Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi komponen 7 ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terima kasih.